warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan wawancara di PT Gapura Rahayu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai pengeluaran kas. Sebelum lanjut, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Dini Apriliani. Hai Dini. Hai. Di sini saya Maria Ulfa. Hai Maria. Di sini saya Nisa Silvia Nur Hidayah. Hai Nisa. Di sini saya sebagai Dina Hitayanti. Hai Dina. Baik, sebelum lanjut, ikuti keseruan kita yuk. Let's go. Let's go. Nah, di sini kami udah berada di kantor PT Gapura Rahayu bersama Bapak. Perkenalkan, silahkan. Nama Nurjaman, saya DPR selaku Staf. Di sini saya sebagai PM untuk Dan di sini kami dari kelompok 8, saya Maria. Saya Dini. Jadi Pak, sejarah dari PT Gapura Rahayu itu gimana dan sampai pada titik ini bagaimana? dulu sebelum bukan angkutan penumpang ya, awalnya itu dari ekspedisi, jasa ekspedisi. Diutamakan dulu ekspedisinya itu angkutan kayak sayuran, ya, kayak buah-buahan, itu yang diutamanya, untuk angkutan utamanya. Baru setelah itu merambah ke angkutan orang. Ya kalau dulu mungkin lebih dikenalnya ada yang disebut Kol Mini dulu ya, angkutannya itu Ciamis Tasik. Kalau sekarang Ferry. Nah, itu berjalannya waktu sekitar tahun 70-an, baru tahun 77, tepatnya bulan Januari, bertepatan dengan tahun baru, beliau pendirinya itu Pak Haji Karno, Haji Muhammad Karno, itu membuat brand image atau nama yaitu Gapura Rahayu. Filosofinya Gapura itu Gapura itu pintu, Ning Rahayu jadi pintu untuk menuju keselamatan atau kesuksesan. Nah itu awalnya seperti itu ya. Setelah itu berkembang dari mulai AKDP, pelayanan AKDP ya. Jadi kalau awalnya kan lokal ya, Tasik Ciamis. Lalu menjadi AKDP, yaitu angkutan kota dalam provinsi. Jadi antar kota dalam provinsi maksudnya. Jadi seperti kalau dari Ciamis ke Bandung, Bogor, Depok itu kan satu provinsi Jawa Barat. Nah, baru setelah itu melangkah ke akap atau antar provinsi ya seperti Jakarta, Merak. Ya, kalau sekarang kan kayak Merak, Tangerang itu kalau dulu satu Jawa Barat ya, kalau sekarang Tangerang itu menjadi beda provinsi seperti itu. Nah, setelah itu terakhir setelah melayani angkutan yang dalam trayek, melayani juga angkutan yang tidak dalam trayek yaitu pariwisata. Itu sejarah singkatnya seperti itu. Oh, jadi untuk sejarahnya seperti itu, Pak. Untuk pengertian akuntansi kas menurut Bapak atau menurut standar perusahaan bagaimana ya, Pak? Jadi gini ya, kalau akuntansi itu sebetulnya kita ini standar akuntansinya bukan standar akuntansi kayak di perusahaan-perusahaan besar ya. Namanya juga ya kita ini kan perusahaan, meskipun PT, kita ini perusahaan keluarga. Masalah akuntansi emang itu merupakan tolak ukur dalam sebuah pembukuan keuangan di mana fungsinya itu nanti untuk kayak tolak ukur untuk menilai, menimbang, biasanya
ada kan ada per triwulan, ada per semester, ada per tahun. Itu si divisi keuangan dia akan memonitor terus ya. Kalau sebetulnya kita hitungannya harian, cuman perhitungannya tetap bulanan. Nah, tetap bulanan, laporannya itu tetap bulanan. Cuman untuk perhitungan globalnya kita istilahnya ada triwulan, ada semester, dan ada tahunan ya. Nah, itu untuk sistem keuangan di kita. Cuman untuk laporan direksinya itu setiap bulan. Setiap bulan dari mulai pendapatan, pengeluaran berapa, pengeluaran berapa. Hanya sebatas jurnal umum saja. Kalau untuk akuntansi itu hanya dipergunakan untuk kepentingan kayak ke pajak, ke perbankan ya, atau ke lembaga-lembaga pembiayaan lah, itu khusus untuk akuntansinya. Jadi untuk mempelajari kayak neraca rugi laba itu sebetulnya bukan kalau bagi kami ya, neraca rugi laba itu emang menjadi tolak ukur, tapi untuk memudahkan untuk pembacaan yang diperlukan kan berapa pendapatan berapa pengeluaran ya, bukan rugi labanya. Kalau rugi laba jelas lah ada perhitungannya, tapi berapa pendapatan berapa pengeluaran per bulan ini, misalkan itu bulan ini. Nah, itu yang akan dilihat. Dan keseringan kita itu sebetulnya bukan melihat pendapatannya ya, yang dilihat itu grafik penumpang. Karena kita kan jasa angkutan umum ya. Karena jasa yang dijual itu yang jasa itu kan abstrak ya. Jadi jasa itu abstrak, nggak ada nilainya. Sebenarnya nggak ada nilainya. Nggak bisa dinilai dengan uang lah yang namanya jasa itu ya. Karena sistemnya itu jasa itu bukan produk tapi pelayanan. Ya, sejauh mana kita memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Nah, itu yang jadi kayak pimpinan tertinggi itu yang dilihat itu ya, yang dilihat itu. Meskipun memang ya pendapatan itu penting, cuman yang dilihat untuk mempelajari bulan berikutnya itu harus gimana, kita harus kerja gimana ya. Nah, itu yang dilihat itu penumpang. Bulan ini total penumpang, bahkan bukan bulan, per hari ya. Kita bukan per hari, per minggu ya, untuk melihat okupansi penumpang itu ya. Ya, itu yang dilihat itu. Jadi otomatis ya, kalau jumlah penumpang banyak ya pendapatan pasti banyak. Itu udah jelas ya. Penumpang sedikit ya pasti pendapatan menurun. Tapi jadi yang dilihat itu lihat penumpang. Nah, selain itu dari data penumpang tadi, pengeluaran pun ya pasti dilihat, kayak spare partnya gimana. Kalau yang jelas kalau keuangan itu gimana caranya pendapatan itu digas, tapi pengeluaran direm. Nah, itu prinsip mereka. Nah, itu mungkin itu yang untuk pengertian dari akuntansi bagi kami ya. Jadi akuntansi itu penting. Jadi bagi kami itu memang penting karena itu keuangan ya. Ya, keuangan bagi kami penting, dan cuman memfungsikannya mungkin agak beda ya. Memfungsikannya agak beda dengan perusahaan-perusahaan lain lah ya, yang apakah itu yang bergerak sama dengan kita ya di jasa atau yang di produk ya. Nah, itu mungkin. Baik, kalau misalkan untuk fungsi pengeluaran kasnya sendiri bagi perusahaan gimana ya Pak? Untuk pengeluaran kas ya tadi kan saya ulangi bahwa pendapatan di gas ya, pengeluaran di rem itu udah jelas. Kayaknya sih semua perusahaan juga seperti itu ya. Nah, untuk bisa pengeluarannya itu di rem, nah itu berarti kita bagaimana caranya supaya si unit, karena pasti fokusnya ke unit ya, ke bis, ke perlengkapan untuk menjual jasa itu. Gimana caranya merawat, bis itu harus dirawat, terus servis berkala ya, terus kalau ada sedikit masalah harus dilaporkan. Nah, itu kan salah satu pencegahan. Jadi kita ya tadi mencegah dulu, yang
yang jelas mencegah supaya jadi mencegah lebih baik lah daripada memperbaiki kan. Nah itu yang jelas pengeluaran pasti harus direm. Pengereman itu kalau keuangan ya, keuangan pasti mengerem untuk mengeluarkan uang pasti. Nah kita gimana cara supaya bisa mengikuti, kita kan di operasional nih, kayak saya di operasional butuh nih kendaraan, kita butuh untuk pelayanan. Nah, otomatis kita kan harus koordinasi dengan bagian teknik juga. Kita kan di sini ada beberapa bidang, bagian teknik juga. Itu. Kami tidak mau nih unit misalkan lagi melayani penumpang mogok misalkan atau apa. Nah, itu kan fungsi kami ya. Fungsi kami di sini untuk melayani penumpang. Ya, melayani pengguna jasa ya, pengguna jasa. Baik pengguna jasa ataupun calon pengguna jasa itu yang kami tekankan ke teknik. Nah, karena teknik nanti yang berhubungan dengan keuangan, bukan kami. Kami itu kan yang menjual. Kami ini penjual sebetulnya ya. Pedagang lah. Penjual jasa. Nah, yang ngolahnya itu ya keuangan sama teknik. Sebetulnya kalau kita lihat di sana. Jadi untuk masalah pengeluaran otomatis kita si keuangan sama si teknik itu akan gimana caranya supaya unit itu tetap sesuai permintaan kami di operasional tapi tidak membebani biaya di keuangan. Nah itu alurnya seperti itu. Jadi kami pokoknya gak mau tahu. Kami ingin melayani, ini standar kami seperti ini misalkan ya. Kami ingin unit misalkan bagus, ingin jangan ada yang rusak, jangan ada yang mogok. Nah itu kan pasti ada faktor biaya di sana. Nah itu silakan teknik sama keuangan yang memfungsikan ya, gitu. Ya Pak, baik. Yang selanjutnya itu kan dari pengeluaran kas itu suka ada bukti atau dokumennya ya Pak, atau dokumennya itu ditulis di dalam jurnal umum saja atau disertakan sama buktinya gitu. Jadi setahu saya saya sendiri ya, ini pengalaman saya. Saya contohnya misalkan ada kegiatan sidak ke lapangan. Itu jelas, itu kan perlu biaya. Nah, itu kami dari operasional itu akan mengajukan biaya ke keuangan. Nah, jadi kalau saya jadi dari sini udah jelas ya. Untuk pengajuan itu kan ada kayak memo ya, ada memo kayak memo nota, ada bukti kas keluar, jadi secara pembukuan untuk manualnya ada, untuk digitalisasinya ada gitu. Jadi tetap manual tetap berjalan gitu. Dan sebetulnya yang penting itu justru manualnya ya. Karena itu yang nanti kadang-kala kan kalau disimpan digital kadang-kala rusak atau misalkan sedang butuhnya misalkan untuk laporan komputernya nggak jalan. Nah, itu kan kalau manual ada. Jadi tapi ya itulah sisi kelemahannya manual kadang-kala ya mungkin hilang ya, mungkin rusak ya, si datanya rusak itu bisa aja. Jadi kedua-duanya tetap sinkron. Jadi ada manualnya ada gitu. Pembukuan ya maksud di sini kan pembukuan. Jadi pembukuan secara manual ada, secara digital ada gitu. Kita program pun ada ya, program internal juga ada. Jadi kalau pembukaan secara secara umumnya yaitu ya seperti kayak pakai Excel gitu kayak seperti itu. Tapi program internal ada gitu. Jadi misalkan dari setoran nih, ini store, misalkan store nih, store ke keuangan, ke kasir itu di keuangan sudah ada. Ya, jadi ada local area network ya, jadi kita ada jaringan lah, ada jaringan sistem di mana setoran masuk itu si keuangan udah tahu ya, udah bisa membuka, cuman dia hanya bisa membuka nggak bisa memasukkan. Itu kan ada hak aksesnya ya, hak akses masing-masing ya, dari pendapatan dari kasir ke pengelola keuangan, nanti ke bagian pengeluaran pun sama nanti ada. Jadi
saya jawab itu Oke, pasti baik ada lah. Pak. Jadi ada Untuk tetap. yang terakhir, Manual ada, mungkin digital ada. di PT Gapura Rahayu dalam pencatatan akuntansi itu bagaimana sih alur dan prosedur yang digunakan dalam pengeluaran kas? Kalau alur sebetulnya ya yang tahu persis sih keuangan ya. Cuman saya hanya membaca sekilas saja. Jadi kasat mata aja ya. Yang jelas gini, contoh tadi ya, kalau kita alurkan untuk pendapatan dan sampai ke pengeluaran ya. Jadi pertama si bis datang setor ke bagian keuangan. Nah, di keuangan itu ada 3 bagian. Ada bagian penerimaan atau kasir istilahnya ya, ada bagian penerimaan, ada bagian pengelola, ada bagian pengeluaran, dan ada manajernya ya, ada yang memanajenya, ada pimpinannya. Nah ini 3 fungsi ini nanti yang mengelola keuangan. Jadi keuangan masuk ke kasir, ya. Nanti kasir yang akan menerima pendapatan bersih tapi non BOP. Jadi penerimaan bersih baru penerimaan bersih tapi baru dikurangin BOP. Jadi masih belum neto ya, masih bruto. Jadi dia masuk, jadi disebutnya setoran neto ya, bukan pendapatan neto tapi setoran neto. Jadi nanti keluarnya itu setoran neto. Nah, setoran itu diambil dari jumlah penumpang dikali tarif dikurangi BOP ya. Jadi berapa jumlah penumpang, tarifnya berapa dikurangi BOP. BOP itu biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari BBM, tol, terus retribusi, ya, terus koordinasi, terus UP. UP itu uang kepengurusan, ya, itu untuk agen kayak terminal. Nah itu UP ya sebutnya. Jadi kita ada pengurus di terminal, ada pengurus di agen. Nah itu ada yang sebut UP, termasuk uang jalan personil atau kru atau gaji personil lah ya, boleh dibilang gaji personil. Soalnya kalau mereka itu enggak sistemnya, kalau di sini sistemnya gaji. Jadi si personil itu digaji, hanya gajinya itu per jalan, makanya sebutnya buruh harian lepas. Jadi kalau jalan ya dapat gaji, kalau nggak jalan ya nggak dapat gaji. Gitu. Tapi tetap gaji, mau penumpang 40, mau penumpang 20, mau penumpang 1 pun tetap digaji. Kalau lebih dari 30 itu dapat bonus. Jadi selain gaji ada dapat bonus. Ada ketetapannya ya. Ada 30, misalkan dari 35 berapa, 35, 45, 65 sampai selanjutnya. Nah, itu ada yang sebut bonus. Itu untuk personel atau kru. Nah, setelah itu setara neto diterima, yaitu tadi ya, pendapat setara neto itu tadi. Jadi jumlah penumpang dikali tarif dikurangi BOP, nah itu setara neto. Belum pendapatan neto. Nah, baru masuk ke bagian pengelola keuangan. Nah, pengelola keuangan nanti ini membagi-bagi. Karena di sini kan ada 3 seri ya, ada TD, R sama MR. Nah, itu internal yang tahu lah, tapi yang jelas nanti yang mengelola juga sama 3 orang ya, 3 orang yang mengelolanya. Nah, nanti setelah dikelola nanti kan ada pasti ada pengeluaran ya, pengeluaran lain-lain dari pendapatan ya. Kalau setoran neto itu nanti pendapatan per bis dianggapnya bersih ya, kalau pendapatan kalau dari bis itu bersih. Nah, untuk kantor itu ada pengeluaran lain-lain ya, kayak ada biaya rutin bulanan ya, kayak ATK, listrik, PLN ya, telepon dan sebagainya lah, banyak itu internal pengeluaran rutin ya, gaji karyawan, uang makan karyawan dan sebagainya. Nah, itu pengeluaran rutin yang udah pasti harus dikeluarkan setiap bulan. Nah, selain pengeluaran rutin ada permintaan dari teknik kayak spare part, biaya servis, terus banyak biaya lain-lain yang menyangkut teknik kendaraan. Dan
biasanya pengeluaran Baik terbesar Pak, itu terima dari kasih. itu. Mungkin informasi yang kami butuhkan telah ditanyakan kepada Bapak, dan terima kasih juga atas penerimaannya, dan mohon maaf kami telah mengganggu waktunya Bapak. Kami mahasiswa Universitas Galuh dari Prodi Pendidikan Akuntansi, mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak dan umumnya mungkin dari PT Gapuraning Rahayu yang telah menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan tugas di perusahaan ini. Ya, baik ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua. Terus terang ya, kami sebetulnya kami open ya. Kami open untuk kayak seperti ini bagaimanapun para mahasiswi itu kan nantinya generasi penerus kami juga lah ya. Jadi insya Allah selama kami bisa bantu, kami bantu. Hanya mungkin ada beberapa hal yang bersifat intern, ada beberapa hal yang yang memang privasi perusahaan yang tidak bisa kami sampaikan, dan itu tidak bisa dibagikan secara umum. Dan itu semua perusahaan pasti punya seperti itu. Jadi kami mohon maaf bila ada jawaban yang mungkin ya kurang dimengerti atau mungkin bukan dimengerti ya, kurang dipahami ya. Mungkin kurang dipahami atau ada hal yang kami ingin tahu tapi kenapa nggak dikasih tahu. Nah seperti itu ya, mohon maaf aja ya. Tadi ya, kita ini ada hal-hal yang sifatnya privasi. Itu aja mungkin dari kami juga. Terima kasih kepada teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman sukses sampai nanti jadi SIP ya, SPD. SIP apa? Ilmu politik ya, SIP ilmu politik ya. SPD ya. Jadi kalau dulu dokteranda ya, dokterandas, kalau sekarang ya mungkin SPD. Itu aja mungkin dari kami juga. Terima kasih banyak teman-teman udah bisa hadir ke sini. Silakan lain waktu kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan lagi, boleh bisa datang langsung, boleh via WhatsApp atau apapun caranya silakan. Nanti untuk file-file kayak tadi yang dibutuhkan kayak sejarah ya secara lengkapnya nanti akan kami kirim. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Baik teman-teman, usai sudah wawancara kami hari ini. Nah, buat teman-teman juga yang mau berangkat atau mau pariwisata, boleh langsung datang ke PT Gapuraning Rahayu atau menggunakan bis Gapuraning Rahayu. Insya Allah dijamin aman sampai tujuan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kata atau kesalahan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.